Pria misterius yang berada di langit menyadari hal ini dan ekspresinya berubah sekali lagi. Kekuatan surga telah muncul. Aku ingin tahu apakah para leluhur akan muncul. Sementara itu Wang Lin melayang di atas arena yang hancur. Tatapan pantang menyerah di matanya sama sekali tidak berubah saat menatap langit. Hukuman kedua dari langit akhirnya muncul. Saat kekuatan langit turun, tekanan dahsyat datang dari langit. Tekanan ini menyebabkan arena yang sudah hancur dan meledak ke segala arah. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah ada jutaan bukit yang menekannya. Ia bisa mendengar suara ledakan yang tajam dari tubuhnya dan merasa sedang diremas oleh kekuatan itu. Tak lama kemudian, kekuatan langit kembali bergolak, dan awan merah pun turun kembali membawa tekanan yang lebih kuat, dan semua istana di sekitar arena runtuh berkeping-keping. Keruntuhan menyebar dengan cepat ke arah Wang Lin di tengah arena. Kaki Wang Lin tidak bergerak sama sekali, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap awan merah di langit dan berkata, "Aku tidak akan menyerah." Guntur bergemuruh dari awan merah yang turun lagi hingga 3 inci dan kekuatan langit mulai runtuh. Semua bangunan di istana kekaisaran hancur lebur, kecuali genderang iblis. Pada saat kota kekaisaran berubah menjadi reruntuhan, raungan amarah keluar dari bawah tanah. "Sialan, dasar bajingan! Beraninya kau menghancurkan negeri iblis langitku. Kau bajingan pantas mati. Hukuman ilahi ini pantas untuk mati lebih parah lagi." Pembalasan ilahi. Bagus. Leluhurku berhasil melewati pembalasan ilahi untuk berkultivasi. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan pembalasan ilahi ini. Raungan amarah menggelegar dari bawah tanah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari gemuruh hukuman ilahi. 5 gelombang kejut dahsyat melesat dari bawah tanah. Meskipun tekanan langit berusaha meredamnya, gelombang kejut ini masih mampu melesat hingga 30 meter ke udara. 5 lelaki tua dengan mata yang dipenuhi energi spiritual iblis menyerbu keluar bersama 5 gelombang kejut itu, menyebabkan awan merah di langit bergejolak hebat dan turun 3 inci lagi. Tanah di seluruh ibu kota hancur berkeping-keping dan tetesan darah mengucur dari pori-pori di sekujur tubuh Wang Lin. Terdengar suara daging dan tulangnya remuk, ia merasa seperti gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh menimpanya. Kaki Wang Lin tetap lurus saat tanah di bawahnya runtuh, dan kakinya terbenam dalam tanah hingga sedalam lutut. Tekanan yang datang dari kekuatan langit langsung merasuki jiwanya. Wang Lin berusaha keras untuk mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kelima lelaki tua itu bukan hanya tidak merasa sakit di bawah kekuatan langit ini, tapi mereka semua mulai tertawa keras. Masing-masing dari mereka berhasil terbang dan melayang di langit di bawah tekanan dahsyat itu. Ini malah nyaman. Pantas saja leluhur bilang kekuatan surga ini kentut anjing. Tekanan ini cukup nyaman sampai-sampai aku ingin mengumpat. Omong kosong. Kapan para leluhur mengatakan hal seperti itu? Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa dao surga itu seperti gadis nakal. Kalau kau tidak mau ditekan, kau tinggal dorong dan tekan ke atasnya. Kalian berdua omong kosong. Aku sudah membaca catatan peninggalan leluhur ratusan kali. Kenapa aku tidak pernah membaca yang seperti itu? Kelima orang tua itu mulai bertengkar satu sama lain, membuat kekuatan surga menjadi semakin murka, dan awan merah turun 8 inci lebih jauh. Segera bumi bergemuruh. Seluruh tanah kota kekaisaran berguncang dan hancur. Kelima lelaki tua itu tiba-tiba berhenti bicara. Tubuh mereka telah dipukul oleh tangan ilusi raksasa dan dihempaskan ke tanah. Wang Lin berada di pusat kekuatan langit. Suara berderak terdengar dari tubuhnya dan tubuhnya semakin tenggelam. Kali ini, separuh tubuhnya tenggelam di bawah tanah. Kelima lelaki tua itu segera bangkit, menunjuk ke langit dan mulai mengumpat. "Aku keturunan iblis kuno, yang berada di luar hukum langit. Kau hanyalah pembalasan ilahi tak berguna." Sambil mengutuk, mereka berlima terbang ke langit sekali lagi dan energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuh mereka. Energi spiritual iblis yang pekat menyelimuti seluruh kota iblis saat mereka berlima menyerbu langsung ke awan merah. Langit berguncang dan awan merah turun sekali lagi. Kali ini, turun sejauh 3 meter. Pada saat ini, seolah sebuah tangan raksasa telah menghantam kota iblis langit, menyebabkan banyak retakan besar muncul di tanah bersamaan dengan gemuruh yang keras ketika tanah terkoyak. Wang Lin muntah seteguk darah dan terkubur sepenuhnya di bawah tanah, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Kelima lelaki tua yang menyerbu awan merah itu, semuanya jatuh ke tanah sekali lagi, meninggalkan 5 lubang yang dalam di tanah. Salah satu lelaki tua di dalam lubang itu murka, ia terbang keluar dan berteriak dengan marah.
Pembalasan ilahi. Dasar brengsek. Kau telah menghancurkan kota setan langitku, aku akan melawanmu sampai mati. Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi merasakan apapun di luar, ia berada di bawah tanah dan kehilangan semua rasa di tubuhnya, meridiannya telah rusak dan tulangnya hancur. Meski begitu mata Wang Lin yang terbuka, masih dipenuhi dengan aura yang tak tergoyahkan. Meski tubuh dan jiwa asalnya terluka, tapi hati daunnya takkan pernah menyerah. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di dalam benak Wang Lin, selama masih ada kultivator berkultivasi menentang langit, mereka akan melakukan apa saja untuk menghindari hukuman langit. Dao surga tidak takut pada para kultivator yang bersembunyi, karena begitu mereka bersembunyi, maka hati mereka tidak lagi mengandung makna untuk menentang. Aku adalah iblis kuno. Namun aku belum sempurna, saat aku terbangun, aku berada di dalam genderang iblis, selama bertahun-tahun, aku tak bisa bergerak terlalu jauh dari genderang iblis itu, jadi aku menggunakan mantra untuk menciptakan danau naga dan mengajari mereka. Aku bisa merasakan bahwa di negeri roh iblis ini, ada 8 makhluk lain sepertiku di tempat lain, mereka juga menciptakan sesuatu seperti danau naga, dan mulai mengajar. Aku telah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang mirip denganku selama bertahun-tahun, tapi kami tak pernah bisa mencapai kesepakatan, dan saling melahap satu sama lain untuk memperkuat diri sendiri. Mungkin itulah satu-satunya cara, agar kami menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya perang antara 9 negara berlanjut selama bertahun-tahun, di tanah roh iblis. Wang Lin mengirimkan suaranya, kau pasti punya alasan untuk muncul, dan menceritakan semua ini padaku, kata Wang Lin. Benar, aku bisa membantumu memperbaiki tubuhmu dan melewati hukuman ilahi ini, aku juga bisa memberimu kekuatan di negeri iblis ini, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku, kau harus mengambil 8 relik suci, dari 8 negeri lainnya. Wang Lin merenung lalu berkata, aku bukan satu-satunya kultivator menentang langit di tanah roh iblis. Wang Lin belum selesai bicara, dan suara itu kembali terdengar. Kau bukan kultivator pertama yang menentang langit, tapi kau manusia pertama yang mengolah jalan dewa kuno. Aku bisa merasakan aura dewa kuno yang sangat murni di tubuhmu. Orang-orang di sini sebelumnya, yang telah kuberi pencerahan tak mampu menahan kekuatanku, tubuh mereka tak mampu menahan kekuatanku apapun yang terjadi, kamu lebih cocok daripada siapapun, itulah alasan aku memilihmu. Wang Lin merenung sesaat sebelum berkata, perbaiki tubuhku dan berikan aku kekuatan untuk menentang langit, kata Wang Lin dengan dingin. Suara itu segera bergema, sesuai keinginanmu. Saat suara itu terdengar, tubuh Wang Lin yang berada jauh di bawah tanah, langsung dikepung oleh kekuatan dahsyat dan tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa, meridiannya yang hancur terhubung kembali, tulang-tulangnya kembali padat dan pulih sepenuhnya, bahkan kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritual surgawi mengalir di sepanjang meridian Wang Lin dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Sementara itu di atas permukaan, kelima lelaki tua itu baru saja keluar dari lubang di tanah dan hendak mengumpat lagi. Namun, tepat pada saat ini, kelima lelaki tua itu terkejut dan semua menatap lubang tempat Wang Lin berada. Salah satu mata lelaki tua itu melebar dan bergumam ini. Apakah ini aura leluhur? Sepertinya itu aura leluhur. Sesaat kemudian tanah hancur ketika Wang Lin melesat keluar dari lubang, energi spiritual iblis yang liar melonjak keluar dari tubuhnya, dan menyapu sekitarnya. Dia dengan tenang melayang di udara di bawah tekanan kekuatan surgawi, seolah saat ini, tekanan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya, energi spiritual iblis di sekitar tubuhnya mengembun dan membentuk sosok ilusi raksasa Wang Lin di belakangnya. Raksasa Wang Lin ini memiliki 2 tanduk, memancarkan aura gelap dan berkulit ungu tua. Saat raksasa muncul, awan merah itu mengeluarkan gemuruh dahsyat yang menggelegar. Kemunculan raksasa Wang Lin membuat kelima lelaki tua itu benar-benar tercengang. Wajah mereka menunjukkan ekspresi penuh hormat dan berseru, "Itu benar-benar leluhur." Leluhur telah muncul, mungkinkah orang ini yang selama ini dicari oleh leluhur? Pikir kelima orang tua itu saling memandang. Sementara itu, awan merah mulai turun lebih jauh, bahkan dalam sekejap turun 100 kaki. Serangkaian suara gemuruh, yang dahsyat bergema di langit, tak hanya seluruh kota iblis yang runtuh, tapi juga terbenam jauh ke dalam tanah, hingga sebuah cekungan besar muncul di tanah. Retakan besar di tanah menyebar dengan dahsyat dan bumi hancur menjadi debu, kota iblis langit yang ramai sudah tidak ada lagi. Wang Lin melayang di udara, dan menjadi pusat tekanan kekuatan langit. Tubuhnya tetap tak bergerak seolah tertidur. Tepat pada saat ini, Wang Lin seolah terbangun dari tidurnya, ia tiba-tiba membuka matanya,
dan saat ia membukanya, raksasa iblis kuno di belakangnya juga membuka matanya yang memancarkan cahaya iblis. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke awan merah. Raksasa iblis kuno di belakangnya juga mengangkat tangan kanannya yang besar dan menekannya ke langit dan berkata, "Penghancuran Dao." Segera energi iblis yang mengerikan meletus dari tubuh Wang Lin dan iblis kuno. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin menerjang ke awan merah, dan iblis kuno di belakangnya juga menerjang mengikutinya. Awan merah terus turun, dan jarak antara Wang Lin dan awan merah semakin mengecil. Sesaat kemudian, Wang Lin mengayunkan telapak tangannya, dan iblis kuno juga mengayunkan telapak tangannya, dan menghantam awan merah dengan keras, menyebabkan hembusan angin kencang. Awan merah itu bagaikan lautan yang mengamuk, dan gelombang gemuruhnya menggema di angkasa. Tubuh Wang Lin turun dari langit dan mendarat di tanah. Saat ia mendarat, fluktuasi besar terpancar, bumi dalam jarak 50.000 km hancur. Iblis kuno di belakang Wang Lin juga mendarat di tanah, tubuhnya tampak menjadi sedikit kabur. Namun dia telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali, dan tubuhnya pulih dalam sekejap. Awan merah lenyap dari langit, namun petir merah sepanjang 100 kaki tiba-tiba turun dari langit. Petir merah ini jauh lebih kuat daripada petir pembalasan ilahi sebelumnya. Namun, target petir merah itu bukanlah Wang Lin, melainkan iblis kuno di belakangnya. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama mengangkat kepala mereka, dan cahaya iblis tiba-tiba keluar dari mata iblis kuno itu. Cahaya surgawi merah. "Sudah lama sekali aku tak menikmati rasanya," kata iblis kuno. Saat petir merah itu turun, iblis kuno itu melesat ke udara, dan melahap petir merah itu. Petir merah itu memasuki tubuh iblis kuno itu, dan menyebabkannya meledak, tapi tubuhnya segera terbentuk kembali dan hancur kembali sebelum terbentuk kembali, hingga ribuan kali. Pada akhirnya, tubuh besar iblis kuno itu mendarat di tanah, dan awan merah telah menghilang sepenuhnya, dan langit kembali normal. Iblis kuno itu bersendawa, matanya menampakkan kelelahan saat ia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Ketika iblis kuno itu menghilang, Wang Lin melangkah maju dan ikut menghilang, dan suara iblis kuno bergema di tempat itu, "Kalian, temui aku di Danau Naga dalam 3 bulan. Kelima lelaki tua itu terkejut saat mendengarnya, mereka keluar dari reruntuhan dan saling memandang. Salah satu lelaki tua berteriak, "Ini pembalasan dewa terkutuk. Yundun, bocah nakal, kemarilah. Jika kau tidak muncul dalam 3 tarikan napas, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam Danau Naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. Satu bayangan dengan cepat merayap keluar dari reruntuhan. Ketika bayangan itu mendengar teriakan para lelaki tua itu, ia tersenyum kecut sebelum menghilang dan muncul kembali di kota kekaisaran. Pria misterius itu dengan cepat berkata, "Cucu Yundun memberi salam pada 5 kakek dan nenek," kata pria misterius itu. Orang ini adalah pria yang minum sepanjang malam dengan Wang Lin sambil menikmati musik sitar. "Bajingan, kota setan langit sudah hilang. Kuberi kau waktu 3 bulan untuk memulihkan kota, atau aku akan melemparkanmu ke Danau Naga, dan menyegelmu di sana selama 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Pria tua terakhir mendengus, kurung dia seumur hidup. Tubuh Yundun gemetar, ia tersenyum kecut dan mengangguk, "5 leluhur tenang saja, cucumu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam 3 bulan, kaya Yundun. Cari orang yang dipilih leluhur dan bawa dia ke Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah kelima lelaki tua itu selesai bicara, mereka melihat ke arah reruntuhan dan kemudian menghilang. Di tempat yang jauh, Wang Lin muncul kembali. Ia berada lebih dari 5.000 km jauhnya, dan segera menyebarkan indera ilahinya, lalu mengeluarkan sebuah token. Token ini digunakan untuk memasuki gua misterius itu. Dengan token ini, ia bisa memasuki gua kapanpun ia mau. Wang Lin membuat simbol dari informasi yang tertinggal di token. Sesaat kemudian, token itu melepaskan cahaya putih yang mengelilingi Wang Lin, dan ia pun menghilang. Wang Lin muncul di Jalan Naga Langit dan bergegas menuju gua. Setelah pembalasan ilahi berakhir, ia segera menemukan bahwa domainnya telah mencapai puncaknya, dan perlahan menyatu dengan energi spiritual surgawinya. Hal ini langsung mengejutkannya. Ini adalah saatnya ujian hidup dan mati untuk menerobos Askendan. Wang Lin langsung bergegas ke paviliun tempat ia menemukan kendi anggur saat itu. Setelah tiba, ia duduk bersila dan mengeluarkan batu giok surgawi yang tersisa. Ia telah menggunakan banyak giok surgawi saat melawan pembalasan ilahi. Setelah itu ia mengeluarkan kristal merah Askendan yang didapatnya dari senior Zoyi. Matanya berbinar saat menatap kristal Askendan itu, lalu menelannya.
Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya untuk mencapai tahap Ascendan saat domain dan energi spiritual surgawinya menyatu. Waktu berlalu, ekspresi Wang Lin tenang, dan batu giok surgawi di sekitarnya terbakar dan berubah menjadi debu saat ia menyerap semua energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya. Ketika ia mencoba mencapai tahap Ascendan, kristal Ascendan miliknya terbentuk di jiwa asalnya. Kristal ini adalah jantung jiwa asalnya. Kristal Ascendan milik Zhou Yi adalah jantung kedua baginya. Sementara Wang Lin akan mencapai tahap Ascendan, kota iblis langit mulai pulih dengan cepat. Sejumlah besar prajurit iblis berkumpul dari seluruh negeri iblis langit untuk membangun kembali kota iblis langit. Sementara itu, di menara hitam di medan perang kuno yang jaraknya jauh, dua cahaya iblis muncul di helm baju zirah hitam yang ada di puncak menara dan suara bergema dari helm itu. Bahkan iblis kuno muncul untuk membantunya melawan pembalasan ilahi. Menyerapmu seperti ini saja sudah sangat disayangkan. Tapi setelah melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu. Meskipun kekuatan Ascendan tidak seberapa, aku tidak bisa melepaskannya. Sementara itu di gua, setelah menyerap energi asal dari kristal Ascendan Zhou Yi, kristal Ascendan Wang Lin mulai terbentuk di saat yang sama. Kepompong jiwa asalnya menyusut dengan cepat saat melilit kristal Ascendan. Dan aura baru perlahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal. Proses ini berlangsung lama. Wang Lin duduk bersila di dalam gua itu dan tak bergerak. Waktu berlalu 10 tahun, kota setan langit dan istana kekaisaran telah dibangun kembali. Genderang iblis masih berdiri di alun-alun. Penduduk kota setan langit berhasil lolos dari bencana 10 tahun yang lalu. Tapi apa yang mereka saksikan adalah sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar di kota setan langit. Perahu itu sudah tidak ada lagi, bahkan tidak ada lagi yang memainkan sitar. Yundun saat ini sedang berdiri di atas pavilion di istana kekaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis cantik roh pedang. Yundun bergumam, aneh, sudah 10 tahun sejak Wang Lin itu menghilang, bahkan kelima leluhur tidak dapat menemukan jejaknya. Apa dia meninggalkan negeri roh iblis ini? Pikir Yundun penasaran. Ada sebuah rumah mewah juga dibangun di kota setan langit, bertulisan rumah wakil panglima tertinggi bumi. Mo Lihai mengenakan jubah wakil panglima tertinggi berdiri di samping salah satu halaman sambil menatap langit. Saudara Wang, kemana kau pergi? Gumam Mo Lihai menghela napas panjang. Di belakangnya ada 3 pria mengenakan baju zirah Jenderal Iblis. Mereka semua berdiri di sana dengan hormat. Di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sama sekali selama 10 tahun ini. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir dan aura yang mengejutkan perlahan menyebar keluar dari kepompong itu. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal, dan kepompong itu terbelah. Sinar cahaya kelabu memancar dari dalamnya, dan jiwa asal yang baru lahir perlahan melayang keluar dari kepompong itu. Kristal Ascendan perlahan berputar di dalam jiwa asal Wang Lin yang duduk bersila. Pada saat ini, Wang Lin membuka matanya yang bercahaya dan bergumam, Ascendan, setelah 700 tahun berkultivasi, aku akhirnya mencapai tahap Ascendan. Sementara itu di menara hitam, 2 cahaya iblis tiba-tiba menyala di dalam helm Zero dan suara dengusan keluar. Dia baru saja mencapai tahap Ascendan, jadi energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Butuh waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini, dan waktu ini adalah sesuatu yang telah aku tunggu selama 10 tahun. Cahaya redup di dalam baju zirah itu menyala, lalu gemuruh menggelegar datang dari luar menara hitam, ketika pusaran hitam raksasa muncul di langit. Cahaya redup dari menara bersinar terang, dan indera ilahi yang kuat menyebar dari menara, dan dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang kuno. Sesaat kemudian beberapa tulang hitam berterbangan dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam yang besar. Lengan tulang hitam itu perlahan terbang menuju menara, dan berhenti di bawah pusaran. Aku belum mengumpulkan banyak kekuatan, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Semburan api iblis terbang keluar dari menara, dan langsung menuju lengan tulang itu. Begitu baju ziroh itu menyentuh lengan yang layu itu, baju ziroh itu langsung melekat padanya. Saat baju ziroh itu melekat, lengan itu menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya, karena semburan energi spiritual iblis yang dahsyat memenuhinya. Pergi, dan bawa jiwa orang itu ke sini. Saat suara itu terdengar, lengan itu bergetar sebelum menghilang ke dalam pusaran. Sosok itu melihat lengan hitam menghilang dan bergumam, hanya kultivator Ascendan yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayangnya, lukaku terlalu parah untuk menarik energi asal dari tempat yang begitu jauh.
Aku hanya bisa memilih untuk menyerang mereka yang baru saja mencapai terobosan untuk mencuri energi asal mereka, gumam sosok misterius itu dengan tawa dingin. Pada saat ini, Wang Lin berdiri. Ia telah duduk bersila selama 10 tahun, namun sebelum ia bisa mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.